Tapi itu kan tidak sama dengan orang Kristen. Yang harus diperangi adalah orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang jahat, orang yang menentang perintah-perintah Tuhan dan berusaha menyerang orang-orang yang menegakkan kalimat-kalimat Tuhan. Nah, di sini ada Armando nampak ngaco memaknai kafir untuk orang yang melakukan kejahatan. Bagi Ade Armando berarti orang-orang di luar Islam bukan kafir, karena kafir bagi Ade Armando adalah pelaku kejahatan. Istilah kafir itu adalah terminologi di dalam agama Islam, bukan di dalam konstitusi kita. Tidak ada urusan dengan kenegaraan. Yang artinya secara singkatnya, kalau saya tidak salah, artinya adalah orang-orang yang berada di luar Islam. Nah, ini dia tepat banget ya. Dia walaupun tokoh Hindu tapi bisa menjelaskan makna kafir dengan sangat tepat. Orang Hindu aja paham lah, kok Ade Armando nggak paham? Payah ya. Jadi kalau kita disebut kafir, justru kita harus bangga karena kita memang berada di luar Islam. Justru kalau kita disebut bukan kafir, kamu bukan kafir loh, justru marah. Itu artinya saya berada di dalam Islam karena bukan kafir. Tapi karena saya Hindu, saya di luar Islam, ya wajar dong kalau saya disebut kafir. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan Ibu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Kali ini saya akan menampilkan perbedaan pemaknaan istilah kafir antara Ade Armando yang mengaku muslim versus Mpu Jayaprema, seorang tokoh beragama Hindu. Apakah Ade Armando benar karena dia mengaku muslim, atau justru Mpu Jayaprema yang notabene bukan muslim bisa menjelaskan istilah kafir? Mari kita simak makna kafir versi Ade Armando. Kalau saya akan mengatakan lebih serius lagi kalau begitu. Bagi umat Islam, saya juga nggak menerima kalau dikatakan bahwa dalam agama Islam atau Islam itu berpendapat bahwa orang Islam itu membunuh orang Kristen itu syahid, atau dibunuh oleh orang Kristen itu mati syahid. Nggak ada memang ayatnya di dalam Al-Quran juga. Yang ada adalah, koreksi saya kalau saya salah, adalah memerangi atau membunuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi itu kan tidak sama dengan orang Kristen. Yang harus diperangi adalah orang kafir. Orang kafir itu apa? Orang yang jahat, orang yang menentang perintah-perintah Tuhan dan berusaha menyerang orang-orang yang menegakkan kalimat-kalimat Tuhan. Bahkan sesama Islam sendiri bisa disebut kafir kalau mereka melakukan hal semacam itu. Nah, di sini ada Armando nampak ngaco memaknai kafir untuk orang yang melakukan kejahatan. Bagi Ade Armando berarti orang-orang di luar Islam bukan kafir, karena kafir bagi Ade Armando adalah pelaku kejahatan. Kafir itu perbuatan dong ya, bukan keyakinan. Lalu bagaimana orang Hindu mengoreksi Ade Armando? Jadi, apa perlu kita marah atau berang kalau kita dituduh kafir? Saya kira tidak ada gunanya. Karena istilah kafir itu adalah terminologi di dalam agama Islam, bukan di dalam konstitusi kita. Tidak ada urusan dengan kenegaraan, tidak ada urusan dengan keberagaman kita. Kafir itu istilah di dalam Islam yang artinya secara singkatnya, kalau saya tidak salah, artinya adalah orang-orang yang berada di luar Islam. Nah, ini dia tepat banget ya. Dia walaupun tokoh Hindu tapi bisa menjelaskan makna kafir dengan sangat tepat. Yang namanya kafir itu orang di luar kepercayaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini keyakinan, bukan perbuatan jahat seperti yang dikatakan congor Ade Armando ini ya. Makanya orang Arab yang notabene-nya paham istilah kafir karena memang itu dari bahasa mereka, nggak pernah tersinggung disebut kafir karena memang paham artinya. Nah, hanya di Indonesia Ade Armando dan Oten Ngamuk disebut kafir karena sama dengan olok-olok menurut mereka. Ngambil istilah dari Arab
tapi diubah maknanya seenak udel, lalu ngamuk-ngamuk, kan aneh ya. Mereka yang salah mengartikan, mereka pula yang ngamuk-ngamuk. Apa enggak ongok namanya itu ya? Istilah kafir sebenarnya bukan makian, bukan penghinaan ya, tapi karena nalar si Ade Armando agak sungsang, dia mengubah makna kafir menjadi perilaku jahat. Jadi ya, jika disebut kafir orangnya tersinggung, padahal maksudnya sebenarnya, arti yang sebenarnya kata itu berbeda dengan yang diartikan mereka. Empu Jayaprema aja tepat sekali mendefinisikan sebagaimana mestinya. Orang Hindu aja paham lah, kok Ade Armando nggak paham? Payah ya. Itulah kafir. Jadi kalau kita disebut kafir, justru kita harus bangga karena kita memang berada di luar Islam. Kita punya keyakinan, kita punya agama yang bukan Islam, agama kita Hindu. Benar dong kalau ada umat Islam menuduh kita kafir. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus berang? Tidak ada yang harus kita curigai, tidak ada yang harus kita persalahkan. Justru kalau kita disebut bukan kafir, kamu bukan kafir loh, justru marah. Itu artinya saya berada di dalam Islam karena bukan kafir. Tapi karena saya Hindu, saya di luar Islam, ya wajar dong kalau saya disebut kafir. Nanti lama-lama kalau kafir-kafir terus diucapkan, terus digemakan, lama-lama ini akan menjadi kata-kata yang biasa saja, yang untuk menunjukkan bahwa yang kafir-kafir itu ya di luar Islam, seperti kita ini. Saya kira itu bukan kata penghinaan, bukan penistaan. Jadi Ade Armando udah salah memaknai kafir, salah pula memaknai konteks membun-bun orang kafir. Ini bukan soal penjahat, bukan ya. Dalam Al-Quran konteksnya jelas. Ketika membahas soal membun-bun orang kafir, itu konteksnya dalam perang. Sekali lagi, dalam perang. Perintahnya perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Jadi kalau orang datang memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, maka boleh kita memerangi mereka, bolehlah dibun-bun. Dan itu pun hanya milisi ya. Tentara yang melakukan penyerangan itu yang boleh dihakimi. Sedangkan warga sipil, anak-anak, ibu-ibu, orang-orang tua, bahkan rumah ibadah tidak boleh diganggu sama sekali. Itu ada perang dalam Islam. Ini yang nggak dibaca oleh orang-orang obdoh macam Ade Armando, Abu Janda CS, nah orang-orang kafir lainnya ya. Nah sekarang kita cek makna yang sebenarnya istilah kafir ini secara etimologi dan dalam Islam ya. Kata kafir itu berasal dari bahasa Arab dengan akar kata kafaro. Nah secara harfiah makna dasarnya adalah menutupi atau menutup, menyembunyikan atau mengingkari. Ya, contohnya, contoh klasik ya, seorang petani yang menutup benih ya di dalam tanah disebut juga kafir karena menutupinya. Nah, dalam konteks agama, mana ini berkembang menjadi menutupi atau mengingkari kebenaran atau tidak mensyukuri nikmat, sering juga digunakan istilah kufur nikmat ya. Dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan penjelasan ulama tentunya, secara syar'i, secara istilah, kafir adalah orang yang mengingkari atau menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan atau sebagai Robnya yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup setelah kebenaran Islam dijelaskan kepadanya dengan jelas. Artinya, ketika disampaikan tentang siapa Rob, ya, siapa Allah, siapa Tuhan, kemudian diterangkan pula bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Orang kan berada dalam dua pilihan. Pertama, ikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu disebut mukmin, orang beriman, atau disebut muslim, orang yang tunduk, orang mengikuti apa yang diajarkan agama ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah kafir, yaitu mereka yang mengingkari atau menolak atau tidak menerima ajaran Islam ini. Nah, betul saja jadinya tadi yang disampaikan oleh dari tokoh Hindu bahwa mereka justru bangga tidak disebut
Islam. Justru bangga kalau disebut kafir, artinya mereka tidak menerima atau bersikap mengingkari apa yang diajarkan dalam Islam. Jadi benar, mereka kan agamanya Hindu. Lah kalau dibilang tidak kafir, justru mereka tersinggung. Nah, jadi sangat jelas sekali penjelasan dari Mpu Jaya Prema ini sesuai dengan yang kita pahami sebagai Muslim. Nah, yang aneh adalah Ade Armando, dia memiliki pemahaman sendiri menyamakan kafir itu sebagai jahat. Orang jahat, orang yang memerangi atau memusuhi orang-orang yang menegakkan pesan-pesan Tuhan. Nah, itu menurut Ade Armando jadinya aneh, ya. Jadi inilah yang kemudian kita lihat sikap Ade Armando suka nyeleneh, suka aneh karena memang definisi yang dia pahami itu versi dia sendiri. Dia tidak mau mengikuti apa yang dijelaskan dalam Islam. Nah, kalau Ade Armando menerjemahkan istilah kafir disamakan dengan atau dipadankan dengan semakna kejahatan seperti itu ya. Orang berbuat jahat, pelaku kejahatan itu sebagai orang kafir. Ini versi Ade Armando. Tapi di Kristen itu lain lagi memaknai ya. Ini yang membuat heran ya, mereka mengambil istilah dari Arab tetapi kemudian diubah maknanya berbeda dengan yang maksud yang sebenarnya, lalu mereka ngamuk-ngamuk. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia ketika membuat terjemahan Bible itu juga menggunakan istilah kafir yang sebenarnya salah tempat atau salah padanan atau salah alamat ya. Di Matius pasal 5 ayat 22 di sini disebutkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini ada problem ya menggunakan kata kafir. Padahal kita tahu kafir ini berasal dari bahasa Arab bukan bahasa Yunani. Tapi LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia ikut-ikutan menggunakan kata kafir di sini. Nah, ternyata setelah kita periksa, bandingkan dengan terjemahan baru dibuat oleh LAI dengan versi ayat kemudian terjemahan lama, kemudian BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ternyata di sini kita temukan bahwa yang dimaksud LAI dipadankan dengan kata kafir ternyata adalah bodoh atau TOLO. Nah, ini aneh ya. Coba kita baca versi terjemahan ayat T. Akan tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya pantas berada dalam hukuman, dan siapapun yang berkata kepada saudaranya kamu TOLO ya, pantas berada di mahkamah agama, dan siapapun yang berkata kamu BODO pantas berada dalam api neraka. Artinya yang dimaksud dipadankan dengan kata kafir di sini ternyata TOLO. Kan beda ya. Beda banget. Jadi kafir itu punya terminologi tersendiri, tapi kenapa dipadankan dengan kata TOLOL gitu ya. Begitu juga di terjemahan lama kalau kita baca di sini. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa tiap-tiap orang yang marah akan saudaranya, ia akan terkena hukum. Kalau marah terkena hukum ya. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil, ia akan dihukumkan oleh majelis besar. Dan barang siapa berkata, hai gila, ia akan terkena hukum masuk api neraka. Nah kan, jadi baik terjemahan ayat maupun terjemahan lama ini sepadan dengan kata TOLOL atau BODOH gitu ya. Berarti seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi di Bahasa Indonesia Sehari-hari terjemahan Bible ini. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa yang marah kepada orang lain akan diadili dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain TOLOL patut dibuang ke dalam api neraka. Nah, jadi dari sini sekilas kita sudah mendapat kesimpulan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh si LA ini, Lembaga Alkitab Indonesia, memasukkan terjemahan ini, maksudnya sebenarnya TOLOL atau BODOH gitu ya. Paham ya maksudnya ya. Jadi kalau disamakan dengan kafir jelas nggak nyambung, berbeda.
Kafir itu punya terminologi tersendiri yang tadi sudah kita bahas, bahwa mengingkari atau tidak menerima atau menutup diri dari kepercayaan, menerima Allah sebagai Tuhan, Rob ya, dan menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah seperti itu, jadi berbeda jauh ya, nggak nyambung banget. Tapi inilah yang kemudian di Kristen ketika disebut kata kafir, dianggap itu olok-olokan, itu makian, itu penistaan. Ya, kenapa? Ya karena mereka tadi salah menempatkan terjemahan. Nah, ini kurang lebih dengan Ade Armando mereka ini ya. Salah mengambil istilah, kemudian memaknai dengan padanan kata yang tidak tepat, pemaknaan yang tidak tepat, lalu mereka ngamuk-ngamuk. Kan kocak namanya. Mereka yang salah, terus mereka juga yang ngamuk-ngamuk. Tapi bagi orang yang paham, seperti orang Arab tadi, mereka nggak akan tersinggung dengan istilah kafir. Disebut kafir nggak tersinggung. Artinya mereka merasa bahwa inilah perbedaan antara Muslim dengan mereka. Begitu juga Mpu Jayaprema tadi, dia sangat memahami bahwa